Assalamualaikum. Selamat pagi menjelang siang anak-anak ibu. Pagi. Sehat semuanya? Jumpa lagi dengan ibu di materi IPA ya. Kemarin kita sudah membahas materi sistem pencernaan, kita lanjutkan lagi hari ini. Namun sebelum kita belajar, coba seperti biasa berdiri dulu semuanya. Cek kerapian temannya. Sudah rapi kan temannya? Sekarang satu kali tepuk pramuka. Silakan dulu. Bantu ya, ketua kelasnya dipimpin untuk berdoa. Siap, gerak, berdoa mulai. Bismillah. Ucapkan salam. Assalamualaikum. Siapa saja yang tidak hadir ketua kelas? Reksa. Siapa ada yang masih ingat kemarin itu kita proyeknya membuat apa? Membuat organ pintar. Organ apa? Pencernaan pada manusia. Coba ibu ingatkan kembali, ada berapa sih organ utama pada pencernaan manusia? 6. Ada yang bisa nyebutkan mas? Yang pertama apa dulu? Mulut. Kemudian apa lagi dok? Kerongkongan. Setelah itu apa lagi? Lambung. Kemudian apa lagi? Usus halus. Kemudian usus besar. Yang terakhir Andes, kalau udah jadi ampas keluarnya lewat apa nak? Apa namanya? Anus. Nah, jangan lupa ya, fungsinya tetap kamu ingat. Berarti untuk organ sudah selesai. Nah, hari ini ibu akan melanjutkan materi sistem pencernaan mengenai proses pencernaan makanan itu sendiri. Tanya, tadi pagi kamu makannya makan apa? Makan apa? Nasi goreng. Oh, kalau hari ini belum diproses. Yang kemarin kamu sebelum berangkat ke sekolah makannya apa? Kamu makan apa Tiara? Nasi goreng. Tadi pagi ada yang BAB? Nah, ibu tanya, Repan BAB-nya keluarnya nasi goreng? Enggak. Apa keluarnya? Nah, jadi siapa yang memproses itu? Kok bisa si Andes hari ini makan ikan baung, besok keluarnya ikan baung juga? Hah? Nah, oke. Pembelajaran kita membahas bagaimana sih proses makanan itu diproses dalam tubuh kita, kemudian nanti akan menjadi ampas yang namanya feses. Apa sih yang diambil dari makanan kita? Untuk itu silakan dibuka bahan ajarnya. Nah, yang pertama apa? Peserta didik dapat menganalisis proses pencernaan pada organ utama. Peserta didik dapat menganalisis proses pencernaan pada organ utama. Apa yang terjadi pada organ utama? Nah, yang kedua coba bacakan Mas Lipan. Didik dapat menganalisis proses pencernaan pada organ tambahan. Ini yang akan kita bahas hari ini ya. Proses pencernaan pada organ utama dan proses pencernaan pada organ tambahan. Ibu akan memberikan sebuah kasus sama kamu. Gambarnya sedikit jorok tapi nggak apa-apa, ini untuk pembelajaran kamu ya. Nanti atau besok kalau pulang sekolah kamu BAB, tolong diintip feses kamu. Seperti biasa ibu akan membagikan LKPD. Silahkan kamu kerjakan LKPD, kamu diskusikan dengan kasus yang ibu sajikan nanti. Penilaian itu ada 3 aspek. Yang pertama kognitif, nanti ibu akan memakai Google Form, ada bawa handphone semuanya? Oke. Nah, itu ada sekitar 4 atau 5 soal, nanti skornya 100. Kemudian nanti yang kedua adalah penilaian sikap. Ibu yang akan melihat bagaimana kamu bersikap dengan temanmu, bagaimana kamu berdiskusi, bagaimana kamu berbahasa, termasuk kerapian kamu ya. Kemudian yang terakhir itu adalah aspek keterampilan kamu. Karena hari ini ibu akan melihat keterampilanmu dalam berdiskusi, menyajikan, mempresentasikan masalah yang sudah kamu pecahkan. Berarti penilaiannya nanti terkait dengan diskusi kamu dalam kelompok, keterampilanmu dalam menyajikan, keterampilanmu dalam menjawab pertanyaan temanmu, keterampilanmu dalam menyimpulkan. Jadi itu anak ibu masing-masing sudah pegang
Ya, silakan dibuka. Sebagai literaturnya dibuka buku paketmu juga. Di sana bisa kamu jadikan acuan untuk berdiskusi. Masing-masing silakan buka bahan ajar yang sudah Ibu berikan. Silakan saksikan tayangan yang ada di depan. Pencernaan secara alami setiap manusia itu akan mengeluarkan feses saat buang air besar untuk mengeluarkan zat yang udah gak diperlukan lagi. Dan ternyata nih, warna kotoran yang keluar itu bisa beda-beda loh. Tapi jangan disepelekan. Soalnya itu bisa memberikan sedikit gambaran tentang kesehatan kamu. Gak percaya? Berikut rangkuman kondisi kesehatan tubuh berdasarkan pengamatan feses. Warna hijau, warna putih. Nah, selain coklat, jika feses kamu berwarna kuning sih, santuy aja kok, gengs. Warna hitam, warna merah. Nah, beberapa penjelasan tadi sudah bisa akan memberikan informasi kepada kamu semua tentang tanda-tanda kondisi kesehatan berdasarkan pengamatan feses. Dan yang paling terpenting adalah menjaga pola makan, terutama makanan yang mengandung serat dan gaya hidup sehat. Sekarang dari tayangan video sama gambar yang sudah Ibu bagikan, ada yang mau bertanya bagaimana nasihat kita makan bisa berubah warna ketika keluar ya Bu? Tangan. Pertanyaan yang sangat bagus. Kenapa nasi yang kita makan itu kok keluarnya berbeda ya? Kenapa feses bisa berwarna-warni Bu? Pertanyaannya tepuk tangan dulu buat Tiara. Oke, sudah ada 2 pertanyaan, berarti ada permasalahan kita. Selain itu kamu juga bisa memunculkan pertanyaan lain yang bisa kamu jadikan masalah. Silakan kamu tuangkan pertanyaan tadi ke dalam LKPD. Silakan kamu diskusikan. Ibu kasih waktu 20 menit. Ya. Mengapa? Untuk menjawab ini, saya kan ada gambarnya. Nah, ini prosesnya. Ini sistem pencernaan kanan ini. Jadi ini kan gigi, ini kerongkongan, ini jadi lambung nih. Susah lu, susah, buat. Kenapa belum nih? Tentu ya Mas Raja. Tentu ini gimana diskusi tuh? Mengapa? Karena diproses. Oke kan? Nah, ini apa? Kamu tuh kadang-kadang pertanyaan sepele kamu bingung nih. Pengeluaran dari pengeluaran feses. Nah, tuh, Dek, kamu jawabannya sama kemana? Selain pencernaan kimiawi mana? Nah, enzim pencernaan itu yang kamu cari nanti di 3 organ tadi. Lalu tuangkan nanti dia satu. Lihat ya, 5 menit lagi. Kesehatan itu bagusnya. Kita bisa tahu bagaimana kesehatan. Tentang gitu kan enak. Sudah selesai. Tolong beberapa yang mau masuk ke depan. Kalau Bapak, silakan ke depan dulu. Waktunya 5 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa makanan yang kamu makan telah menjadi feses? Itu karena diproses. Mengapa feses yang dihasilkan bisa memiliki warna yang berbeda-beda? Karena makanan yang dimakan berbeda-beda makanannya dan juga disebabkan oleh suatu penyakit. Proses pencernaan juga disebabkan oleh proses perubahan makanan dari zat yang kompleks menjadi zat-zat yang lebih sederhana dengan menggunakan enzim pencernaan. Vitalin atau amilase tempat produksi di mulut
Fungsinya yaitu mengubah amino menjadi gula. Enzim pepsin cepat produksi di lambung, menguraikan protein menjadi pepton. Teman-teman ada yang bertanya, mengapa ketika makan seperti nasi kita emut di mulut lama-lama terasa manis? Pertanyaan yang sangat bagus ya. Kenapa makanan yang diemut itu rasanya manis? Terdapat enzim amilase atau protein yang mengubah amino menjadi glukosa. Jawabannya sudah sangat tepat ya. Oke, tepuk tangan untuk jawaban kelompok 2. Kita belajar tadi karena di mulut itu ada enzim amilase atau peptialin yang mengubah karbohidrat atau amino yang kamu makan. Makanya kalau kamu suka makan nasi, lama-lama nanti manis. Ya, dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Assalamualaikum. 1. Mengapa makanan yang kamu makan berubah menjadi feses? Karena ada proses pencernaan. Yang kedua, mengapa feses yang dihasilkan bisa memiliki warna yang berbeda-beda? Karena makanan yang dikonsumsi dan kesehatan tubuh. Proses pencernaan 2 disebabkan oleh perubahan makanan dari zat kompleks menjadi zat-zat yang lebih sederhana dengan menggunakan enzim pencernaan. Adakah yang ingin bertanya? Apa perbedaan pencernaan mekanik dan kimiawi? Oke, pertanyaan yang sangat bagus. Beri aplaus dulu. Dicatat nanti di situ, diskusikan. Pertanyaannya adalah apa perbedaan pencernaan mekanik dengan pencernaan kimiawi? Pencernaan mekanik hanya memecah makanan menjadi ukuran yang lebih kecil, sedangkan pencernaan kimiawi menggunakan peran enzim. Sekian dari kelompok 4. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kelompok Evan dan kelompoknya Mbak Ain tadi sudah hampir mewakili kelompoknya Mas Rafif dan Mas Ades ya. Samaran tadi ya. Jadi tidak usah tampil, kalian sudah bertanya. Langsung saja. Nah, ada yang mau ditanyakan dari presentasi 2 imanmu tadi? Ada yang mau ditanyakan anak ibu? Tidak? Kalau berdiri dulu. Berdiri dulu. Sudah? Dari Tebu Pramuka. Silakan duduk anak ibu. Antara rong lambung, makanan mengalami pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Pencernaan mekanis dilakukan oleh dinding atau otot lambung yang meremas dan mengaduk makanan. Pencernaan kimiawi dilakukan oleh getah lambung yang dihasilkan oleh kelenjar getah lambung. Getah lambung mengandung enzim pepsin, enzim renin, dan asam klorida. Enzim pepsin berfungsi untuk memecah protein menjadi pepton. Enzim renin berfungsi untuk mengendapkan protein susu menjadi kasein. Asam klorida atau HCl berfungsi untuk mengasamkan makanan dan membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Usus 12 jari mencerna makanan dengan bantuan getah pankreas dan getah empedu. Getah pankreas dihasilkan oleh kelenjar pankreas. Getah pankreas mengandung enzim-enzim berikut. Enzim amilase berfungsi mengubah zat tepung atau amilum menjadi zat gula atau glukosa. Enzim tripsin berfungsi mengubah pepton menjadi asam amino. Enzim lipase berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Nah, usus besar berfungsi menyerap cairan, vitamin, dan mineral dari sisa-sisa makanan yang telah diserap oleh usus halus. Pada usus besar terdapat bakteri yang berguna untuk tubuh bernama E. coli yang berfungsi untuk membantu proses pembusukan sisa makanan. Nah, tayangannya bagus nggak? Sudah menjawab semuanya ya. Sekarang karena pembelajaran kita ini sudah selesai, karena tidak ada yang bertanya tadi, kita simpulkan sama-sama ya. Ayo, ada yang mau membantu ibu menyimpulkan nggak?
Nah, untuk membantu menyimpulkan, ingat proses pencernaan makanan tadi ada dua. Ayo, apa saja? Pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi. Silakan dikeluarkan buku catatanmu, kamu catat kesimpulannya ya. Oke, nih kesimpulan yang pertama. Kesimpulan yang kedua, pencernaan mekanik tadi gimana caranya? Oleh siapa? Oleh gigi. Satu lagi ditambung. Benar jawaban Silva. Jadi dia hanya merubah ukuran dari makanan ya. Kalau yang kimiawi, enzimatis. Ingat, di mana diproduksi enzim dalam sistem pencernaan kamu? Ada 3 tempat tadi. Yang pertama apa? Di mulut ya. Itu enzimnya aminase ya. Kemudian di mana lagi? Lambung. Di lambung kaki apa? Ibu punya tips dalam menghafalnya. Kalau yang di lambung itu Reni pergi haji. Renin, pepsin, HCl. Kemudian yang ketiga di mana diproduksi? Pankreas. Dipakainya di mana? Pankreas yang produksi dipakainya di mana? Usus halus, benar. Ya, tripsin, amilase ya. Apa lagi? Lipase satu lagi. Betul lah ini. Aku tetap lulus. Amilase, tripsin, lipase. Ini ya. Baru yang terakhir nanti pembusukan di usus besar. Silakan ambil HP-nya, kita evaluasi. Sudah dibuka? Refleksinya boleh dikerjakan, nanti kirim ya. Ada yang sudah selesai? Yang atas itu link untuk evaluasi ya. Sudah? Sesekali pakai IP ya. Yang sudah selesai pertama Mas Bayu, Ibu kasih tempelan ini ya. Oke, baru 1 orang. Ini yang depan. Yang pertama ya, satu lagi ini. Tugas untuk selanjutnya yaitu mengenai kelainan pada organ pencernaan. Lihat di bahan ajar halaman terakhir. Kemudian kumpulkan LKPD-mu, kumpulkan tugas hari kemarin. Pembelajaran selesai, Ibu akhiri. Silakan siap-siap untuk pulang. Ketua kelas, pimpin doa. Siap gerak, berdoa mulai. Bismillah. Ucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pulang, hati-hati di jalan. Bawa handphonenya. Hati-hati di jalan ya.